Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel aku, Arlin Yonita. Siang ini aku lagi jalan-jalan ke Candi Mendut, jalan yang selalu dilewati tapi nggak pernah mampir, guys. Oh, ternyata lagi di itu. Indonesian Heritage apa nih? Pasti setuju. Candi Mendut adalah candi yang bercorak Buddha yang terletak di Jalan Mayor Kusen, Desa Mendut, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Lokasi Candi Mendut sangat mudah ditemukan karena berada hanya sekitar 3 km dari Candi Borobudur dan di pinggir jalan raya. Candi ini juga menjadi salah satu candi dari 3 serangkai candi di Magelang yang terdiri dari Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut. Ketiga candi tersebut terletak pada satu garis lurus arah utara-selatan. Candi Mendut dibangun dari bahan batu bata dengan campuran batu andesit sehingga terlihat sangat kokoh. Bentuk Candi Mendut juga dianggap memiliki kesamaan dengan candi di sekitar kompleks Candi Dieng dan Candi Gedong Songo. Terus, apa dong fungsi Candi Mendut? Seperti Candi Borobudur dan juga Candi Pawon, Candi Mendut juga menjadi tempat peribadatan umat Buddha Indonesia dan dunia. Setiap tahun menjelang perayaan Trisuci Waisak di Candi Borobudur, Candi Mendut merupakan tempat disakralkannya air berkah dari umbul jumprit dan api alam dari Merapen. Di Candi Mendut, para biksu dan umat Buddha juga akan melakukan paradaksina atau berjalan mengelilingi candi searah jarum jam sebanyak 3 kali. Usai paradaksina, masing-masing sangha akan melakukan puja bakti di depan altar. Selain itu, Candi Mendut juga menjadi destinasi wisata sejarah serta objek penelitian oleh para ahli sejarah. Bagaimana sejarah Candi Mendut? Meski belum dapat dipastikan kapan tepatnya candi ini dibangun, namun seorang filolog dari Belanda yaitu J.K. de Casparis menduga bahwa Candi Mendut dibangun oleh raja pertama dari Wangsa Shailendra pada tahun 824 Masehi. Dugaan Casparis didasarkan pada isi prasasti Karangtengah 824 Masehi yang menyebutkan bahwa Raja Indra telah membuat bangunan suci bernama Wenuwana. Dari prasasti Karangtengah, Casparis mengartikan istilah Wenuwana atau hutan bambu sebagai Candi Mendut. Hal ini menjadi alasan perkiraan usia Candi Mendut yang disebut lebih tua dari usia Candi Borobudur. Candi ini pertama kali ditemukan kembali pada tahun 1836, di mana seluruh bangunan candi dapat ditemukan kecuali bagian atapnya. Selanjutnya pada tahun 1889 sampai 1904, pemerintah Hindia Belanda melakukan upaya pemugaran yang pertama dengan hasil yang cukup memuaskan walaupun masih jauh dari sempurna. Saat itu kaki dan tubuh candi telah berhasil direkonstruksi. Pada tahun 1908, Van Erp memimpin rekonstruksi dan pemugaran kembali Candi Mendut, yaitu dengan menyempurnakan bentuk atap, memasang kembali stupa-stupa, dan memperbaiki sebagian puncak atap.
Pemugaran sempat terhenti karena ketidaktersediaan dana, namun dilanjutkan kembali pada tahun 1925. Isi relief dan arca di Candi Mendut. Dari laman Perpusnas dikatakan bahwa candi berbentuk segi empat ini memiliki tinggi bangunan seluruhnya 26,4 meter yang berdiri di atas batur setinggi sekitar 2 meter. Di permukaan batur candi terdapat selasar yang cukup lebar dan dilengkapi dengan langkan. Dinding kaki Candi Mendut dihiasi dengan 31 buah panel yang memuat berbagai relief cerita, pahatan bunga, dan sulur-suluran yang indah. Pada tangga menuju selasar yang terletak di sisi barat dihiasi dengan beberapa panel berpahat yang menggambarkan berbagai cerita yang mengandung ajaran Buddha. Kemudian, di pintu masuk ke ruangan dalam tubuh candi dilengkapi dengan bilik penampil dihiasi dengan relief Kuwera terpahat di dinding utara dan relief Hariti terpahat di dinding selatan. Dinding tubuh candi dihiasi dengan relief yang berkaitan dengan kehidupan Buddha, yaitu 1. Pada dinding barat atau depan, tepatnya di sebelah utara pintu masuk, terdapat relief Sarwaniwara Wiskambi yang digambarkan sedang berdiri di bawah sebuah payung. Kedua, pada dinding selatan terdapat relief Bodhisattva Avalokitesvara, di mana Sang Buddha duduk di atas Padmasana di bawah naungan pohon kalpataru dengan Dewi Tara bersimpuh di sebelah kanannya. 3. Pada dinding timur terpahat relief Bodhisattva, di mana Sang Buddha yang digambarkan sebagai sosok bertangan 4 sedang berdiri di atas tempat yang bentuknya mirip lingga. 4. Pada dinding sisi utara terpahat relief yang menggambarkan Dewi Tara sedang duduk di atas Padmasana diapit 2 orang lelaki. Kemudian di dalam Candi Mendut terdapat 3 buah arca Buddha, yaitu pertama, tepat menghadap pintu terdapat Buddha Sakyamuni, yaitu Buddha sedang berkhotbah. Kedua, di sebelah kanan terdapat arca Bodhisattva Avalokitesvara yang menghadap ke selatan, yaitu Buddha sebagai penolong manusia. Ketiga, di sebelah kiri ruangan terdapat arca Maitreya yang menghadap ke utara, yaitu Bodhisattva pembebas manusia yang sedang duduk dengan sikap tangan Simhakarna Mudra mirip sikap Vitarka Mudra, namun jari-jarinya tertutup. Ketiga arca di dalam Candi Mendut dilengkapi dengan praba atau sinar kedewaan di sekeliling kepalanya. Nggak bisa keluar ya kamu ya? Jawa Tengah terkenal akan banyaknya situs bersejarah yang kini telah dimanfaatkan sebagai destinasi wisata seperti candi. Candi-candi tersebut pun berasal dari abad serta kerajaan yang berbeda-beda. Situs peninggalan sejarah itu tersebar di beberapa daerah di Jawa Tengah seperti di Dieng, Wonosobo, Klaten, Semarang, dan Magelang. Di Magelang sendiri setidaknya ada 7 candi, yaitu Candi Borobudur, Candi Asu, Candi Pawon, Candi Umbul, Candi Selogrio, Candi Ngawen, dan Candi Mendut. Dikutip dari buku Candi Indonesia Seri Jawa oleh Edi Syawati dan kawan-kawan, Candi Mendut diperkirakan berumur lebih tua dari Candi Borobudur. Candi ini juga merupakan peninggalan agama Buddha karena terlihat dari relief serta arca yang ada di Candi Mendut. Candi Mendut didirikan pada masa pemerintahan Raja Indra dari dinasti Shailendra. Berdasarkan sebuah prasasti yang ditemukan, Raja Indra bersama dengan putrinya mendirikan sebuah bangunan suci yang dinamai dengan Srimad
Wenuwana. Karena Wenupana atau Wenuwana merupakan tempat Sang Buddha menyebarkan agamanya di Taman Kijang dan di Candi Mendut terdapat relief cakra atau Dharma Cakra yang terletak di antara dua ekor kijang. Pada tahun 1836 candi ini ditemukan dalam kondisi tertimbun tanah dan abu vulkanik. Lalu akhirnya dilakukan pemugaran untuk situs bersejarah ini yang dilakukan 3 kali. Pertama pada tahun 1897 hingga 1904, lalu pada tahun 1908, dan yang terakhir pada tahun 1925 dan tahun ini dong. Lihat tuh lagi dipugar kan? Pemugaran tersebut dilakukan oleh Belanda dengan membangun bagian kaki, tubuh, serta atap candi dan pemasangan beberapa stupa kecil ke atap candi. Pada zaman dulu, Candi Mendut memiliki beberapa fungsi seperti dijadikan sebagai tempat pemujaan dan menjadi tempat untuk mengajarkan ajaran-ajaran Buddha. Hal tersebut dapat diketahui melalui beberapa relief berisi tentang cerita-cerita Jataka yang mengisahkan tentang ajaran luhur agama Buddha. Hingga sekarang, situs ini masih menjadi tempat peribadatan umat Buddha dan juga telah berfungsi sebagai destinasi wisata bersejarah. Ketika ditemukan kembali pada tahun 1834, Candi Mendut ini tertutup tanah dan semak belukar. Seperti halnya Candi Borobudur, candi ini diperkirakan juga menjadi korban Mahapralaya letusan dahsyat Gunung Merapi di tahun 1006 Masehi. Sehingga rusak porak-poranda tertimpa material vulkanis Merapi, dan selama berabad-abad candi ini tenggelam di telan zaman seiring dengan perpindahan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Candi Mendut berada di ujung timur garis lurus imajiner dari barat ke timur sepanjang hampir 3 km, melintasi Sungai Progo dan Elo yang menghubungkan 3 candi yaitu Borobudur, Pawon, dan Mendut. Dari Candi Pawon, Candi Mendut berjarak 1150 meter dan jarak Candi Pawon ke Candi Borobudur 1750 meter. Banyak ahli purbakala membandingkan lokasi ini dengan lokasi Sungai Gangga dan Yamuna, Sungai Suci di India. Kondisi geografis daerah ini, sungai-sungai yang dikelilingi pegunungan dan bukit merupakan tempat mirip dengan kondisi geografis di India. Mungkin inilah yang menjadi pertimbangan para raja masa itu dalam memilih tempat ini untuk mendirikan bangunan-bangunan suci terkait dengan agamanya yaitu Buddha. Bentuk, pola, dan profil antara Candi Mendut dan Candi Pawon hampir sama, hanya berbeda ukurannya. Demikian pula arsitektur dan hiasan ornamennya. Dan kedua candi ini dibangun sangat terkait dengan keberadaan Candi Borobudur sebagai candi Tritunggal, tempat-tempat ibadah umat Buddha sejak masa kejayaan Wangsa Shailendra dari Kerajaan Mataram kuno sampai kini. Meskipun ketika ditemukan status candi ini sebagai dead monument atau monumen mati. Demikian aku ambil dari berbagai sumber. Selamat menikmati dan thanks for subscribe dan nontonnya sampai akhir. Sampai jumpa kunjungan aku di tempat-tempat lain ya. Aku tutup wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.